Jamaah kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan? Karena kita kedatangan tamu agung atau bulan yang suci, bulan yang mulia. Bagaimana kita menghormatinya, kemudian kita menjalaninya di bulan Ramadan itu, dan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Di mana di bulan ini, di bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Intinya, kita berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi harus tahu bagaimana ilmu untuk berpuasa dan beribadah yang lainnya. Karena di bulan Ramadan ini ada malam yang sangat istimewa, hadiah atau bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkannya, maka dia akan dihapuskan dosanya selama 83 tahun, yakni malam Lailatul Qadar. Persiapan bulan Ramadan dari segi spiritualitas. Yang pertama, bertaubat, meningkatkan kualitas ibadah, lebih banyak beribadah, menahan diri dari berbagai tindakan negatif, latihan puasa, membiasakan diri dengan pola makan sehat, ubah pola tidur, periksa diri ke dokter mengenai kondisi kesehatan Anda menghadapi Ramadan, mantapkan niat dan renungkan tujuan Ramadan Anda. Kemudian yang terakhir, matangkan perencanaan Ramadan. Yang pertama, bertaubat. Mari kita sama-sama menjalani menyambut bulan Ramadan. Kita bertaubat. Yang mempunyai dosa besar, kecil, sama-sama kita bertaubat. Kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, karena kita kedatangan bulan yang amat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Karena apabila kita bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mudah menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya meningkatkan kualitas ibadah. Kenapa kita harus meningkatkan kualitas ibadah? Karena kebanyakan orang beribadah tapi tidak ada ilmunya. Berarti ibadahnya sia-sia. Jadi bagaimana biar kita mendapatkan nilai? Maka kita harus tahu ilmunya. Apa itu sholat tarawih? Apa itu puasa? Kita harus tahu ilmu semua agar mendapatkan kualitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'amila bi ghairi ilmin kana yafsulu aksara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, niscaya akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Selanjutnya lebih banyak beribadah. Kenapa sebelum datangnya bulan Ramadan kita diharuskan untuk lebih banyak beribadah? Karena nanti pas kedatangan di bulan Ramadan, kita berada di bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa dengan banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, menahan diri dari berbagai tindakan negatif. Apa aja sih tindakan-tindakan negatif? Salah satu contohnya gambar di bawah ini. Kalian coba perhatikan apa yang mereka lakukan dan siapa yang melakukan dan apa tujuannya. Gambar tersebut terlihat berseragam SD, sekolah dasar. Kemudian yang dilakukan bermain game online. Berarti kalau dia masih memakai seragam, berarti dia masih aktif bersekolah. Mungkin pulang sekolah atau bolos sekolah, mereka bermain game online. Jadi tindakan-tindakan yang negatif sebelum datangnya bulan Ramadan kita tahan dan kita mulai mengurangi. Setelah mengurangi, kita hilangkan. Setelah dihilangkan, maka kita insya Allah menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan yang tidak bermanfaat dan merugikan diri kita itu dapat membahayakan diri kita dan dapat memasukkan diri kita ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selanjutnya latihan puasa. Nah, bagi kawan-kawan, adik-adik yang ingin berpuasa sempurna dari subuh sampai maghrib, nanti di bulan Ramadan sebelumnya kita latihan puasa. Bagaimana cara melatihnya? Sebelum bulan puasa atau sebelum bulan Ramadan kita berlatih nyaur, kemudian kita berpuasa dan kuatnya sampai jam berapa? Hari Senin berpuasa kuat sampai jam 10 pagi. Kemudian hari Selasa kuat berpuasa sampai jam 11 siang. Dan seterusnya ada peningkatan. Nanti ketika bulan Ramadan kita akan terbiasa
berpuasa sempurna dari subuh sampai maghrib. Jadi semangat, kita harus bisa berpuasa full dari subuh sampai maghrib di bulan Ramadan dengan latihan puasa sebelum bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti di bulan Ramadan disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, membiasakan diri dengan pola makan sehat. Kenapa? Sebelum bulan Ramadan kita harus membiasakan diri dengan pola makan sehat. Karena nanti di bulan Ramadan stamina kita, karena kita berpuasa, jika tidak diiringi dengan pola makan sehat akan menurun dan terganggu ibadahnya. Jadi supaya kita sehat, stamina kuat, maka biasakan diri dengan pola makan sehat agar kita menjadi muslim atau muslimah yang kuat. Selanjutnya yaitu ubah pola tidur. Loh, kenapa kita harus mengubah pola tidur sebelum datang bulan Ramadan? Karena nanti di bulan Ramadan kita akan melakukan sahur yang dilakukan sebelum subuh, antara jam 3 jam 4 subuh pagi. Subuh atau pagi hari jam 4 atau jam 3 pagi. Nah, karena kita bangun untuk melakukan sahur, otomatis pola tidur kita terganggu. Yang tadinya sudah 6 jam, kemudian berkurang karena kita bangun sahur. Tapi jangan menyalahkan sahurnya, tapi harus kita koreksi bagaimana kita mempersiapkan di bulan Ramadan agar terbiasa bangun pagi untuk melakukan sahur dan tidak mengganggu kesehatan kita. Jadi kita ubah pola tidur, yang tadinya tidur jam 10 malam, maka diubah pola tidurnya menjadi jam 9 atau jam 8 malam. Atau ba'da salat tarawih kita tidur. Insya Allah nanti di bulan Ramadan setelah terbiasa tidurnya dimajukan waktunya, maka nanti di bulan Ramadan kita sudah dapat melakukannya dengan baik. Insya Allah kita menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Selanjutnya, periksa diri ke dokter mengenai kondisi kesehatan Anda menghadapi bulan Ramadan. Loh, kok kenapa kita memeriksa diri? Ya, bagi yang sehat bagaimana? Iya, kita perlu memperiksakan diri kita untuk sehat. Jadi bagaimana kondisi kita ini sebelum bulan Ramadan, kondisi kita seperti apa? Dan nanti kita berada di bulan Ramadan, kondisi kita seperti apa? Apalagi yang mempunyai latar belakang penyakit seperti sakit mah, sakit yang tidak boleh capek, itu harus kita periksakan diri ke dokter dan berkonsultasi dengan dokter. Dok, bagaimana nanti di bulan Ramadan, apakah saya boleh berpuasa? Apakah
saya dapat melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Dan kiat-kiatnya bagaimana, dok? Nanti dikasih tahu oleh dokter bagaimana kita untuk sehat walaupun kita dalam berpuasa. Jamaah kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mantapkan niat dan renungkan tujuan Ramadan Anda. Kalau kita sudah mantap, niat kita sudah kokoh, kita akan beribadah dengan sesungguh-sungguhnya di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan mengetahui atau merenungkan bagaimana program yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, kita mantapkan niat. Saya niat nanti di bulan Ramadan berpuasa full dari hari pertama sampai hari terakhir. Yang dilakukan dari subuh sampai maghrib. Kemudian mantapkan niat. Saya nanti di bulan Ramadan akan menghatamkan Quran sebanyak 4 kali. Insya Allah. Bisa nggak? Bisa kalau kita sudah niat. Kemudian kita lakukan dengan penuh ikhlas. Dan kita akan dapat mengerjakannya sesuai apa yang kita hendaki. Kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara menghidupkannya? Bangun malam, sholat tahajud, baca Quran, berzikir. Insya Allah kita akan ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mantapkan niat. Jika saya sholat tarawih, saya akan full dari hari pertama sampai hari terakhir. Saya akan melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian kita mantapkan niat kita, yaitu bersedekah. Apabila nanti di bulan Ramadan saya kelebihan rezeki, saya akan bersedekah kepada yang berhak. Karena kenapa? Karena rezeki kita adalah sebagiannya milik mereka yang berhak. Jadi harus kita keluarkan. Kalau kita keluarkan tidak mengurangi harta kita, malah sebaliknya melipat gandakan harta kita. Kalau sudah niat dimantapkan, kemudian di program yang dilakukan nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, matangkan perencanaan Ramadan. Apa aja perencanaan kita di bulan Ramadan? Latih diri untuk berinfak. Kemudian sholat pada waktunya. Kemudian kita lazimi berdoa setelah melakukan sholat fardu atau melakukan sholat sunnah, kita lazimkan doa. Kemudian kita berusaha dirikan sholat malam. Kemudian kita
mendalami fikih Ramadan. Kemudian memanfaatkan waktu yang ada. Jadi semuanya apabila kita sudah rencanakan dan kita programkan apa yang akan dilakukan kita di bulan Ramadan, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan beribadah di bulan Ramadan dan menghasilkan kualitas ibadah yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan itqun minan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita sudah melakukan persiapan diri yang tadi sudah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya, maka Ramadan sehat, puasa nikmat. Jadi kita merasakan Ramadan itu adalah Ramadan sehat dan kita berpuasa dengan kenikmatan beribadah, dengan kualitas ibadah dan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mantapkan diri kita persiapkan diri kita di bulan Ramadan. Ramadan sehat, puasa nikmat. Insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.